106 Dion Tirta Smart Energy. Yo, Smartizen balik lagi di Goron Radio barengan Gifar dan Bara ya. Selamat pagi Smartizen. Ini di jam-jam yang harus semangat dong ya. Iya, kan? bener. Jam-jam 10 nih jam-jam yang kalau kata Gifar sih udah lumayan gemeter badan. Oh, bener gak sih Pak? betul. Ya kan, disediain dulu buat orang-orang yang lagi buat kerja ya kan. Sediain dulu kopinya. Bener, seduh dulu kopinya. Seduh dulu kopinya, air dinginnya, ya Bener. kan, gorengannya. Bener, Kayak tadi bener. lo lagi nitip gorengan kan? Kalau gue lapar soalnya. Lapar ya. Jadi Smartizen yang lagi ada di kampus juga ya kan, yang lagi ada di sekitaran kampus tetap semangat mengerjakan skripsinya, mengerjakan tugasnya, semangat juga nungguin dosennya, ya kan. Biasanya lagi banyak nih Far yang nungguin dosen. Iya ya bener. kan? Nah karena cuaca nih lagi pancaroba nih Far. Kali ini kita bakal membahas mata pelajaran yang ada keterkaitannya dengan cuaca juga. Oh, gue tahu. Apa? Matematika lagi. Bukan dong. Apa? Pancaroba matematika. Apa? Akidah akhlak. Iya benar kan benar karena kan akidah kita bisa jadi cuaca tuh bergantung kepada akidah kita. Kalau akidah kita jelek dikasih hujan terus sama Allah supaya nggak keluar. Tapi apa emang apa? Oh, Hari ini, oke. Bas? Yang kita mau bahas ini sekarang geografi. Geografi, iya benar. Geografi karena cuaca lagi pancaroba ya kan, cuaca nggak nentu sih. Betul. ya kan? Misalnya pagi ini kita berangkat panas, tahu-tahu sore hujan sejadi-jadinya gitu Hujan, kan. kemarin hujannya gede banget malam. Di Serang Di hujan gua gede di ya. Serang, parah. Waduh, dan ya saya sebagai warga Cilegon sudah pahamnya ke jalur lingkar selatan. Wah, ya benar. Kalau misalnya hujan deras itu kita ya siap-siap aja tenggelam ya, motor sedikit ya kan. Jadi buat Smartizen jangan kemana-mana, kita akan membahas tentang geografi lebih mendalam. Betul. Oke, nah yang berikut ini ada yang melewat dulu ya. Ada Rich Brian. 106 Dion Tirta Smart Energic. Smartizen seperti biasa ya. Tadi lo udah ngicip-ngicip gorengan dikit ya. Gifar habis makan. Iya tadi, ya dong, kan? enak. Supaya seger ya. Supaya segar, supaya bisa nemenin Smartizen sampai jam 12 nanti, kan? Jadi seperti yang kita janjikan Far tadi ya, kita akan membahas mengenai geografi. Pelajaran geografi. Sebelumnya geografi ini pelajaran kalau menurut gue di tengah-tengah sih. Kenapa tuh? Susah enggak, gampang enggak gitu. Kayak gimana ya? Kayak dia pelajaran yang standar aja sih. Bedanya geologi sama geografi apa, Bar? Kalau geologi itu lebih fokus kepada inti bumi. Menurut gua nih. Ya kan? Bebas Ini menurut dong. lo ya? Menurut gua. Oke. Geologi. Kalau geografi secara keseluruhan, baik cuaca gitu kan dan yang lain-lain sekitaran gitu. Lebih mendasar menurut lo? Geologi itu mending kita bahas aja langsung ya. Si Iya, geografinya. Keren banget iya ya. Jadi gimana? Oke, geografi ini adalah gini, geografi itu berasal dari kata geo yang berarti bumi. Ah, masa sih? Oh, iyalah. Bahasa Yunani ya kan. Terus dan juga ada grafein yang berarti uraian, tulisan atau gambaran. Oke. Sehingga dapat kita simpulkan nih Far, bahwa geografi itu ilmu yang menguraikan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi disebut geosfer. Jadi sesungguhnya geografi itu mempelajari, menjelaskan dan mengungkapkan mengapa peristiwa geosfer itu bisa terjadi. Oke. Nah, ruang lingkup ilmu geografi kita bacain dua aja kali ya. Jadi ada banyak nih ya Iya. ruang lingkup ilmu geografi nih ya. Ya, jadi apa aja tuh Far yang pertama? Yang pertama ada pengungkapan kejadian. Jadi pengungkapan kejadian yang tampak dan terjadi di bumi seperti mengapa pergeseran kulit bumi terjadi, mengapa aliran udara mempengaruhi iklim, atau gimana stalaktit dan stalagmit di gua terbentuk. Itu tuh dijelasin di ilmu geografi ya. Dan juga ada meneliti sebab akibat suatu gejala atau kejadian dan dengan gejala lainnya. Misal kenapa gempa bumi dapat terjadi atau mengapa jika gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. Oh. Dan satu lagi nih sebelum lagu ya. Mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi, misalnya daerah tropis memiliki ciri curah hujan yang tinggi, hutan lebat dan binatang yang beraneka ragam, sedangkan daerah kering memiliki ciri curah hujan yang sedikit, wilayah gersang dan jarang tumbuhan, serta hanya dihidupi makhluk tertentu saja. Kita mempelajari itu ya pokoknya di geografi itu ya. Kalau kurang lebih sih kalau menurut gua mempelajari fenomena alam juga. Kan yang ada segala di alam ini. Iya.
Sebenarnya ada lagi, cuman kita jeda dulu kali ya supaya Iya, iya, Smartizen nyantai dulu sambil ngopi-ngopi dulu. Boleh, ya kan? boleh, boleh, Sambil boleh. ngegoreng-gorengan dulu. Boleh, 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 boleh. Ada siapa di sini? Ada di Cinnamons. Ku yakin tentunya mata pelajaran menengah lah. Favorit, bisa dibilang favorit sih, asik-asik. Iya, Karena iya. belajar fenomena alam itu asik. Betul, betul, betul. Kenapa betul. sih bisa ada tsunami gitu kan? Kenapa sih bisa ada Gempa bumi? Kenapa Gunung Merapi tuh ada kalanya bisa disuntik, tau nggak lo? Iya, Gunung iya, Merapi disuntik, tahu kan? tahu. Untuk menghindari apa? Ya Gunung Krakatau kan? Kayak Gunung Krakatau tuh kan suntikannya banyak tuh, ya kan? Nah, jadi kita lanjut nih ke ruang lingkup ilmu geografi. Masih ruang lingkup ya? Ya. Jadi tinggal 2 sih pengertiannya. Yang nomor 4 kan kita udah bacain 3 ya tadi. Nah, yang keempat ini mempelajari penyebaran kejadian atau gejala, seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa atau persebaran penduduk. Oh, ini penduduk juga masuk ke geografi ya ranahnya. Masuk ya? Transmigrasi dan segalanya kali ya. Iya. Aku baru tahu sih. Yang terakhir ada pemecahan masalah geografi, ya kan, dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan. Contohnya penebangan hutan yang mengakibatkan banjir. Dapat dicari pengurangan dampaknya dengan pendekatan analisis ekologi. Oke. Nah, jadi nyusun ke akar rumputnya ya, Far, ya. Misalnya kenapa sih terjadi banjir gitu kan? Ternyata kita buang sampah sembarangan. Iya. Pokoknya segala macam kejadian yang terjadi di bumi ini kayak fenomena alam gitu ya. Bencana alam itu tuh bisa dianalisis dengan geografi. Dan juga ini ada kajiannya nih, Far. Kajian geografi nih. Iya, ya jadi kajian geografi ini dibagi menjadi 2 aspek utama nih, Iya, Bar. Ada iya. aspek fisik dan sosial. Nah, pengertian secara singkatnya apa nih, Far? Kalau yang aspek fisik tuh Aspek fisik ini berupa yang berhubungan dengan kimiawi, biologis, astronomis dan lain-lainnya. oke. Sedangkan aspek sosial ini dalam geografi ini biasanya erat hubungan dengan Manusia, kayak antropologis, politis, ekonomis dan sebagainya. Gitu. Nah, kajian geografi yang pertama nih ya. Jadi squad ya. Jadi squad dalam ilmu geografi itu sendiri tuh ada 3 nih kajian utamanya. Ketiga kajian geografi ini disebut, yang pertama geografi fisik, merupakan kajian terhadap dinamika planet bumi serta tema-tema dalam ilmu alam. Contohnya adalah iklim, batuan, tanah, dan sungai. Oke. Masuk ya. Masuk. Geografi manusia. Nah, Ini merupakan kajian terhadap kehidupan manusia, pengaruh manusia terhadap lingkungan serta aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya di dunia. nah ini antropologi masuknya berarti nih. Ini antropologi ya. Lo pernah belajar? Gua pernah, tapi Kan lupa kita di gitu. ilmu komunikasi ada kan ya? Ada Antropologi kan? ada. Oke. Dan yang terakhir nih ada geografi teknik. Geografi teknik itu merupakan kajian tentang penggunaan keahlian teknis dalam geografi seperti pemetaan, penginderaan jauh. Gunanya adalah untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan masalahnya. Tuh kan kata gue juga. Jadi emang apapun yang terjadi di bumi ini bisa diselesaikan dengan ilmu geografi. Gue dulu pernah dapat tugas tuh dari guru geografi gue. Apa itu gue suruh ke Spanyol enggak? Bukan, Oh, ke kan dong. kecamatan ada sih di atas gunung gitu di Mancak. Tahu Mancak? Di Tahu. Cilegon. Jadi gue suruh ke kelurahannya gitu, suruh nyatet pertumbuhan penduduk di situ gitu, gue suruh minta data gitu. Oh kan. iya. Itu tugas geografi. Nah di sini ini seperti pemetaan ya kan, ini masuk ke pemetaan kan. Lu pernah gak sih Badan Statistika muter gitu kan? Iya. Itu geografi juga tuh ya. Iya benar. Betul, masih ada hubungannya dengan geografi. Jadi nggak segala sesuatunya tentang bumi, bencana alam, enggak ya. Ternyata enggak. geografi itu mencakup semua. Betul. Menarik ya, justru menarik. Menarik. Gue menyesal tidak mendalami ilmu geografi lebih dalam. Iya, yang kita tahu kan selama ini geografi itu soal kayak gunung, soal tanah, gitu ya kan, laut, pergeseran lempengan tektoniknya. Bener. Geografi itu yang kita tahu selama ini tentang itu. Yang gue tahu sih maksudnya. Sama. Iya, soalnya orang awam tuh biasanya mikirnya geografi, soal tanah-tanah gitu ya, soal gunung gitu-gitu ya kan. Oke. Ternyata banyak ya. Banyak banget sih, banyak. Kalau begitu sebenarnya kita masih punya ilmu buat Smartizen ini banyak ya kan. Yes. Tapi kalau begitu ya kita ini dulu lah, kita keep dulu ya kan, keep dulu. Ada Rizky Febian dulu nih.
Kita smart energik, yo, wake up dong, wake up. Wih, enggak ya, udah enggak ya. Iya jam segini bar, jam 11 masa belum bangun juga orang. Biasanya kan itu gue meniru apa yang biasa lo lakukan aja sih. Wake up dong. Oh enggak, gue nggak pernah begitu. Bukan lo berarti ya? Bukan. Lo, oke. Jadi kita tadi udah membahas apa Farah tadi? Kita udah bahas silsilah keluarga dari Zinedine Zidane. Oh bukan. Hah? Bukan. Oh bukan Zinedine Zidane, Sergio Ramos ya. Tadi malam ya kita sudah membahas yang Ronaldo duel lawan Benzema. Bukan, ya? udah. Kita udah. tadi bahas soal ruang lingkup geografi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep esensial. Berat ya. Berat. Konsep esensial. Ini udah kan, objek kan udah kan. Tadi kita akan membahas tentang konsep geografi. Esensial geografi ini ya. Yang pertama nih Far ya. Ada konsep lokasi. Terdiri atas lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan letak astronomis. Oke. Lokasi absolut bersifat tetap dan tidak pernah berubah. Contohnya adalah suatu titik yang berlokasi pada 3 lintang selatan dan 130 bujur timur terdapat di Papua. Lokasi relatif atau letak geografis adalah lokasi yang bersifat berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Iya. Kalau misalkan pengen lihat contohnya ini aja Martin. Kalau dulu kan kita ada ya di Atlas. Iya. Ya kan LS, BT gitu-gitu ya kan. Kalau misalnya kalau sekarang tuh cari aja daerah yang nggak ada di Google Maps, pasti tuh ada keterangannya lintang berapa, bujur timur berapa gitu-gitu. Iya, ngasih taunya kayak gitu. Kalau nggak ada nama daerahnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, kalau di sekarang mah di map nggak ada lokasi kayak misalnya toko supermarket gitu ya, nggak ada, berarti bacanya dari situ ya. Iya. Kayak gitu. Yang kedua ada konsep jarak. Ya. Apa sih konsep jarak tuh Far? Kira-kira? Konsep ini berkaitan erat dengan lokasi karena jarak menjadi suatu ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat atau pasangan. Waduh. Aduh, berat ya. Iya nggak sih? Berat. Ini jarak yang berkaitan itu misalnya antara Serang dan Cirebon gitu. Iya. Gimana? Konsep jarak. Atau gimana maksudnya? Iya memang begitu pasti. Jadi emang biasanya bagaimana kita mengukur si jarak antara misalkan Serang dan Cirebon ya. Misalnya gitu ya. Iya gitu misalnya ya. Oke, berikutnya ada terakhir sebelum berikutnya konsep keterjangkauan ya. Berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Oke. Suatu tempat yang tidak memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai dapat dikatakan daerah tersebut terisolasi atau terpencil. Wah iya nih ternyata nih ya. Ternyata gimana? Di Indonesia juga masih banyak daerah yang terisolasi gini. Lu pernah? Gue pernah ke nikahan, maksudnya gue nggak pernah, gue ini ya hampir ke sana tapi karena telat gitu ya jadi nggak ke sana. Tapi teman-teman gue tuh ke sana ke nikahan temen gue. Di mana itu? Di daerah Garut sana lah. Di daerah Garut nggak masuk tuh ya ke radar map. Ada sih tapi jauh banget gitu loh. Terpencil ya. Iya jadi emang ini kan masalah medan kan, masalah transportasi gitu. Kayak angkutan transportasi tuh nggak ada ke sana gitu. Angkutan umum jauh-jauh di Garut Far, di Cilegon ada. Serius loh? Batu Lawang. Serius di Cilegon? Itu ya Far, lo naik ke atas motor lo fine belum putus kayaknya. Kalau motor lo nggak gigi. Harus pakai jetpack ya? Nggak serius. Itu bener-bener di atas itu bener-bener yang di atas gunung, di atas bukit Merak. Kan lo kalau ke Merak ada gunung tuh. Iya. Nah itu di atas itu. Oh, kalau itu kalau di Garut itu dekat laut. Jadi jalan itu emang bebatuan gitu. Terus pokoknya belum bener lah jalannya gitu ya. Batuannya gede-gede gitu loh. Nah, gua tuh waktu di atas gunung di atas bukit, entah gunung entah bukit itu gua ngeliat Lampung. Ngeliat di maps kan? Langsung parah. Masa sih Bar? Iya, enggak mungkin lu ngaco lu. Ada fotonya Pak. Bukan Lampung kali tuh. Apa? Karanghantu dari Merak ke Karanghantu gimana? Karanghantu mau di Keramat gimana? Ya pokoknya apapun itulah, pokoknya itu jauh banget sih. Iya, jauh banget dari peradaban gitu. Nah itu ya konsep keterjangkauan ya. Masih banyak lagi tapi kita seperti biasa ya.
kita selingi dulu dengan lagu-lagu menarik nih. Ada Fatur Fitri Nadila. 106 dia Untirta Smart Energik. Masih di Gurun Radio Brown Giver dan Bara. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai konsep-konsep daripada geografi. Betul. Pakai kacamata dulu kali. Ya, yang lebih rabar, bar. Keren ya. Oke. Lanjut ya, tadi udah 3 kita bacain, ada sampai keterjangkauan. Selanjutnya ada konsep morfologi. Tapi gelap nggak jadi. Kok morfologi? Gue pernah denger tapi apa ya kira-kira Morfologi ini merupakan perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil tenaga eksogen maupun endogen. Wah gila. Akhirnya gue denger lagi eksogen, endogen nih ya. Emang apa eksogen? Eksogen tuh. Lupa banget. Tapi kita ini nggak asing ya mata pelajaran. Eksogen, endogen. Endogen. Kita bacain dulu kali. Eksogen, endogen. Lupa lah. Lupa ya. Lupa. Berikutnya ada konsep aglomerasi. Aglomerasi atau pemusatan adalah kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada satu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Karena kesamaan gejala ataupun faktor-faktor tertentu yang menguntungkan. Ini kayak transmigrasi ya jatuhnya ya. Persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Oke. Jadi kayak misalnya komunitas kumpulan orang Padang gitu di Cilegon pindah ke Cilegon gitu kan. Mereka berkumpul bersama gitu. Bisa tuh begitu ya. Kumpul keluarga di satu yang bersama di Sukamti Day. Oh bukan ya? Bukan. Waduh nggak tahu. Oke. Tiba-tiba. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu fenomena di muka bumi bersifat relatif. Artinya kegunaan itu tidak sama tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya nih ya, kayak penduduk yang tinggal di daerah pegunungan tidak menganggap pegunungan memiliki hal yang kegunaan yang tinggi karena mereka berorientasi pada sumber-sumber pertanian di daerah dataran subur di bagian bawah atau kaki gunung. Oh, jadi gaya hidupnya nggak tinggi ya? Kebutuhan mereka nggak tinggi apa gimana maksudnya, Far? Jadi ini loh maksudnya. Aduh, tadi habis kegerokan jadi aus. Jadi gimana maksudnya, Bar? Gimana coba dibaca ulang. Coba. Jadi nilai kegunaan ini kan emang nggak sama nih ya setiap di daerah manapun ya. Tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Katakan kota Serang dan Mancak gitu. Enggak ini aja contohnya dikasih nih kan di sini ya. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan ya. Ini mereka tidak menganggap pegunungan memiliki nilai kegunaan yang tinggi karena mereka berorientasi pada sumber-sumber pertanian di daerah dataran subur di bawah bagian kaki gunung gitu. Tetap nggak ngerti ya? Enggak, jadi gini Far, jadi gini. Misalnya penduduk yang tinggal di daerah pegunungan tidak menganggap pegunungan memiliki nilai kegunaan. Baca ulang dong. Enggak dulu. Kegunaan yang tinggi itu maksudnya gunung tuh ya udah just gunung aja, ngerti nggak? Iya. Mereka tuh nggak melebih-lebihkan esensi daripada gunungnya. Betul, gitu. Gunung aja karena mereka butuhnya kaki gunungnya malah karena di kaki gunungnya tuh ada sumber makanan itu. Iya, karena itu. Iya. Lanjut aja lah ya. Konsep pola. Pola. Iya, konsep pola. Oh iya. Konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami dan sosial. Oke. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan. Fenomena sosial misalnya persebaran penduduk, mata pencarian, pemukiman dan lain-lain. Oh, gue baru tahu juga ya masuk ke geografi ya, kayak mata pencarian di daerah ini tuh apa biasanya gitu, kayak misalnya di pesisir laut tuh mata pencarian nelayan ya kan biasanya, terus petani juga ya di pinggir laut petani ya. Nelayan dong. Nelayan enggak sih gue. Kalau persawahan baru tuh petani ya kan. Kalau di kaki gunung juga masuk tuh pertanian. Bisa. Ya kan. Terus apa lagi ya? Kalau di langit pilot biasanya. Enggak. Di langit apa? Pilot pramugari. Iya. Kan ini kita lagi membahas nih. Coba lu baca ulang. Mata pencarian. Mata pencarian kan pilot, Bar. Jualan cangcimen di dalam pesawat apa gimana? Enggak harus jualan dong mata pencarian, Bar. Pekerjaan. Ya. Gimana Enggak sih? Gue ngetes doang. Ngetes doang. Yang misalnya di mall jualan. Oke, di kabel, ya kan? Iya. Mata pencarian mereka jualan gorengan. Iya, enggak, tapi itu enggak masuk sih. Enggak masuk. Enggak maksudnya. Gimana sih?
Maksudnya tuh sesuai nama daerahnya. Jadi yang kayak gue contohin tadi, daerah pesisir pantai itu mata pencarian banyak kan nelayan gitu-gitu loh. Oh. Masa terus kabel apa kabel penjelasannya? Terus tadi langit apa penjelasannya? Coba. Pilot. Lanjut aja lah. Wah, lanjut. Udah kayaknya. Itu udah berapa tadi baca? Udah 4 ya? 4 sih ya. 4 ya. Oh udah ya. Kita keep dulu ya. Kita keep dulu, ada beberapa dulu. lagi. Minum dulu, tadi habis gerokan ya kan. Ini ada Andre and the Backbone. Saat Dunia. 106 Dion Tirta Smart Energy. Masih di Gorong Radio barengan Juvan dan Bara Smartisan. Iya, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai geografi ya, konsep-konsep geografi nih. Iya kan? Tadi kita udah bacain 3 buat Smartizen ya. 4 malah. 4 malah tuh kebablasan nih. Bablasan Sekarang kita bacain 3 nih untuk Smartizen ya. Ada apa aja lagi nih Bar? Ada konsep diferensiasi, bener kan? Ya. Diferensiasi areal. Betul. Konsep untuk membeda-bedakan antar wilayah menjelaskan keterkaitannya. Oke. Wilayah region terbentuk dari perpaduan berbagai unsur baik unsur fisik atau lingkungan maupun unsur kehidupan berupa aktivitas manusia. Perpaduan tersebut memiliki ciri khas tertentu pada suatu wilayah. Maksudnya gimana nih? Ya gitulah. Enggak. Konsep wilayah. Gimana Bar menurut lu Bar? Jadi emang apa namanya? Kayaknya wilayah ini identiknya masyarakatnya melakukan ini gitu loh. Unsur oh iya bisa, iya kan? bisa. Iya kan? Kayaknya begitu ya. Kayaknya misalnya masyarakat kota Kebumen, misalnya mereka unsur fisik mereka tuh misalnya masyarakat Papua, unsur fisik mereka misalnya berkulit hitam gitu kan, jadi mereka berkumpul, bisa nggak sih, bener kan? Mungkin masuk ya. Mungkin. Oh enggak, perpaduan berbagai unsur baik unsur fisik ataupun lingkungan. Iya makanya. Jadi emang kayak itu mungkin salah satunya masuk Bar. Jadi emang biasanya masyarakat Minang atau Padang suka berjualan gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau misalnya masyarakat Banten suka debus gitu, padahal nggak juga sih ya. Iya nggak juga padahal. Apalagi ya yang identik gitu, identik dengan wilayahnya gitu loh. Ya paling kayak gitu sih. Bagaimana biar membedakan masyarakatnya. Kayak gitulah ya kurang lebih. Oke. Sepertinya. Ada juga konsep interaksi. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan tempat lain. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya interaksi dan interdepensasi antar wilayah. Contohnya adalah interaksi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang sangat penting peranannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup di antara keduanya. Betul, kalau konsep ini keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran atau bener kan? Itu yang selanjutnya, Bar. Sorry. Gue kira lu pengen lanjut baca terus. Enggak. Tadi apa yang 9? Konsep interaksi. Jadi memang konsep perdesaan dan perkotaan itu memang saling berkaitan gitu loh. Makanan di perkotaan itu berasal dari pertanian di pedesaan gitu ya kan. Oke. Iya. Alat-alat masak atau alat-alat apapun dari yang ada di desa itu berasal dari perkotaan gitu, saling berinteraksi gitu loh. Ya. Saling mutualisme lah ya. Saling menguntungkan gitu. Yang terakhir, konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Contohnya adalah keterkaitan antara tingkat erosi dengan kesuburan tanah. Semakin besar tingkat erosi, maka kesuburan tanah semakin berkurang. Oh, gitu. Ya. Itu salah satu contohnya aja sih, keterkaitan keruangan ya. Iya. Jadi memang begitu. Apa jadi ada gimana? Ada keterkaitan apa di sini? Gua masih baca nih soalnya. Erosi, tingkat erosi dan kesuburan tanah gitu ya. Semakin besar tingkat erosi, maka kesuburan tanah semakin berkurang. Erosi itu kalau nggak salah pengikisan tanah gitu. Jadi kalau misalnya semakin besar pengikisan tanah maka tanahnya nggak subur. Berarti tanahnya nggak subur, makanya terjadi erosi. Nggak perlu eyang berarti ya?
Yang subur. Waduh, tolong. Oke deh kalau gitu ya, kita sudah bacain nih, udah selesai ya Konsep-konsep daripada geografi. Nah, Betul. ada siapa nih? Ada yang mau nyanyi nih, ada Jason Derulo. Dian Tirta Smart Energik. Ya, seperti zonasi di Gulon Radio dengan Givar dan Bara tentunya ya. Kali ini kita akan mereview singkat aja nih Far mengenai geografi ya. Gitu. Mengenai apa yang tadi kita bahas ya. Gue banyak banget sih dapat pengetahuan bahwasannya geografi is not all about fenomena alam kayak tsunami, gempa gitu. Tapi ternyata geografi juga mencakup kehidupan masyarakat. Betul. Jadi masyarakat juga bisa digolongkan melalui geografi juga kan tadi kan. Kayak persebaran masyarakatnya. Persebaran masyarakat, bagaimana transmigrasi masyarakat dari satu daerah ya kan yang tadinya tertinggal menuju ke kota gitu kan. Banyak banget sih tadi yang kita dapat ya. Yoi, dan juga kita udah ngasih tahu ada beberapa ruang lingkup geografi. Iya. Terus juga ada konsep geografi apa aja ya kan. Betul. Jadi memang banyak banget si geografi teh. Iya. Meliputi banyak sekali ruang lingkup dan banyak sekali konsep di dalamnya gitu. Ada juga objek-objek studinya tadi juga kan. Gitu ternyata deh, itu pelajaran hari ini untuk Smartizen ya. Yes, gila ada pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Kan kita kan seolah-olah lagi jadi guru ya. Gitu. Walaupun masih jauh sekali ya dari kata guru. Guru banyak bingung ini mah. Guru bingung, mata pelajaran bingung ya. Oke, Smartizen itu tadi review singkat dari gua dan Givar ya. Jadi buat Smartizen jangan kemana-mana, tetap pantengin kita terus di 106 Dian Tirta. 106 Dian Tirta Smart Energik. Smartizen udah mau jam 3, jam 12 maksudnya. Kita sudah menemani Smartizen kurang lebih selama 2 jam ya. Betul. Kita sudah membahas mengenai geografi dan sekitar tentang geografi ya. Makasih yang udah dengerin kita dari jam 10 tadi ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata dari Givar dan Bara. Banyak salah-salah penyebutan juga. Betul, ya, banyak kan? salah-salah ngejelasin karena so tahu ya. Karena kita kan ya guru-guruan. Guru-guruan enggak tuh. Pokoknya kita ketemu lagi nanti di hari Kamis. Selasa dong. Sekarang Kamis. Gue lupa mulu, ya ampun. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa di jam 1 sampai dengan jam 3. Yes. Jadi buat Smartizen ya kan, hati-hati di jalan, yang lagi di jalan, betul, yang lagi di kantor selamat makan siang. Benar, selamat istirahat makan siang. Ya, yang lagi di kampus selamat mengerjakan skripsinya. Kalau begitu, Bara pamit, Givar pamit. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.